Welcome back to Kofiko. Betul sekali. Komputer Film Indo Posko. Benar banget. Yang biasanya ngomongin sebuah platform yang ngomongin film. Biasanya kita ngebahas review film ya. Iya, secara umum. Secara orang-orang dari pandangan orang-orang umum. Iya, daripada orang-orang awam lah. Ya, gitu betul sekali. Karena kan kita biasa dari kemarin tuh nge-review itu film action mulu, film ini apa namanya film psikologikal lagi itu lagi kan orang-orang kan juga nggak terlalu relate gitu kan. Oh iya benar. Karena sekarang juga masih suasana Lebaran kali ya. Baru berapa hari di Lebaran ini? 2 minggu dik. Oh iya 2 minggu. 2 minggu, 2 minggu. Maksudnya masih suasana bulan Syawal. Iya benar Masih Syawal ya. Masih apa sih suasana hangat keluarga gitu Iya. kan. Nah, kalau misalnya udah bridgingannya kayak gini nih, berarti kalian pasti mungkin tahu kita bakal ngomongin film apa? Army of the Dead ya. Salah, 18 plus. Kita bakalan ngobrolin tentang film keluarga ya. Benar. Dari Netflix yang baru Baru keluar. Ya 2 minggu sih, 2 minggu 2 minggu lalu ya. Sebelum puasa kayaknya. Sebelum puasa, berarti bukan sebelum puasa, sebelum Lebaran. Oh, sebelum Lebaran ya. Lebaran Benar. itu dia udah keluar. Di Judulnya Netflix. itu The Mitchells versus The Machine. Iya benar. Yang sebenarnya sih premisnya itu sebenarnya sederhana Ji, karena filmnya itu ya udah tentang film animasi. Ini kan film keluarga ya. Ini oh ya lupa ngasih tau. Ini film animasi, bukan film kayak Home Alone yang orang gitu. Premisnya itu sama kayak film-film animasi keluarga biasa kayak Finding Nemo, kayak film Up ataupun film-film keluarga lain lah ya, kayak ya masih maksudnya banyak lah ya film-film keluarga lain. Tapi ini gitu. kombinasi dari film 2D dan 3D di kata gue ya. Nah, itu ntar kita bahas. Okay. Kita lanjut ke premis dulu. Bukan premis sih. Kita sinopsis ceritanya. Benar. Jadi sebenarnya sih kalau misalnya ngelihat dari premis ceritanya, ini tuh kayak yang tadi gue bilang sama kayak film biasanya, yaitu ya ada sebuah keluarga terus punya masalah, udah punya masa konflik, terus si anaknya ada salah satu karakternya membuat kesalahan omongan, ya benar. terus mencoba memperbaiki, terus udah mencoba memperbaiki, udah berjalan baik ya ternyata downfall lagi, terus ntar naik lagi, gitu sama aja sih sebenarnya. Sebenarnya ini kan kisahnya kan dari keluarga si Mitchell sendiri. Mitchell. Keluarga Mitchell lah. Yang karakter utama ini adalah namanya Katie Mitchell. Ya, dia itu perempuan yang agak sedikit itulah, bukan gila sih, jadi kreatif karena banyak banget video-video yang dia buat. Iya, karena dia kan impiannya dia itu dia pengen jadi filmmaker. Makanya dia kuliah juga sampai ngedaftar di universitas yang istilahnya yang artsy banget lah, kalau misalnya di Jakarta itu IKJ. Iya. Dengan jurusan film. Nah, terus jadi background keluarga si Katie ini tuh dia punya satu adik yang namanya Aaron. Iya, punya adik namanya Aaron, terus emaknya namanya Lynn, bapaknya namanya si Frank Mitchell emang. Iya, si Frank. Frank masih? Frank ya. Ya, Rick. Frank siapa? Frank Sinatra. Enggak, gua malah itanya terlalu. Rick Mitchell. Jadi si Rick ini jadi keluarga mereka itu punya, maksudnya 4 orang ini tuh punya kepribadian beda-beda. Kayak misalnya si Rick, bapaknya itu lebih dekat sama alam. Orangnya itu natural. Mapala banget. Iya, mapala banget orangnya itu. Pencinta alam banget kan. Pencinta alam banget. Terus adiknya itu geek sama dinosaurus. Bener banget. Ya itu kalau masalah dinosaurus dia itu langsung menggebu-gebu gitu. Iya, terus emaknya itu ya kayak ibu-ibu sosialita zaman sekarang, lebih suka main Instagram. Iri sama emak-emak lagi. Iya, iri sama emak-emak lain gitu. Maksudnya ya relate-nya kayak cerita orang-orang tua biasa sekarang gitu. Nah, sedangkan si Katie ini tuh background-nya dia lebih kreatif karena emang dikasih di background cerita ketika masih dia kecil itu emang orang tuanya sering bikin video lah, mengabadikan momen lewat pakai video gitu kan. Nah, makanya sampai si Katie-nya ini perlahan dari kecil tuh mulai suka sama yang namanya bikin video aneh aja jadi gitu. Pengen jadi filmmaker kan sampai pas dia kecil, pas di TK kalau nggak salah kan, atau pas dia sekolah dasar gitu. Sekolah dasar atau TK gitu ada tugas kan. Ada tugas dia bikin suatu project video. Cuman jadi diketawain gitu. Jadi dia agak-agak dikucilin lah gitu di masa sekolahnya. Nah, jadi premis konflik utama di sini tuh kalau bisa dibilang gue bilang mungkin mirip sama Inside Out. Karena permasalahan antara orang tua sama anak. Iya benar. Terus kedua soal impian gitu kan. Karena kan kita anak-anak dan kan relate kan. Tapi kan kalau Inside Out kan kayak karakter dalam pikiran kan, maksudnya kan kayak dia itu benar-benar yang utama yang emosi kan. Kalau ini benar-benar orangnya aja gitu. Cuma maksudnya cari konfliknya sama kayak Inside Out gitu. Nah, terus dan konflik
konflik besarnya adalah jadi ada suatu perusahaan yang namanya PAL, PAL, ya PAL atau ya itu istilahnya bercandaannya Apple lah, bercandaannya Apple jadi yang PAL sebuah perusahaan apa sih Android gitu lah kalau nggak salah. Ya perusahaan inilah kayak teknologi ya kayak Apple gitu kayak pengen ngeluarin apa sih kayak istilahnya AI baru, benar banget, AI baru atau istilahnya iOS lah kalau di Apple-nya iOS baru atau apa suatu teknologi baru yang bisa berkomunikasi sama manusia dan bikin robot. Nah kebetulan si PAL ini bikin robot dan ternyata si apa sih namanya AI yang sudah nemenin si apa CEO-nya dari 3 tahun lalu dari 3 tahun lalu ya cepet banget ya dia pas dia ngomong kayak makasih banget nih, lu udah nemenin gue nih dari 3 tahun lalu. Maksudnya lu udah nemenin gue dari bawah 3 tahun lalu. Iya, udah sampai situ doang. Itu sangat lucu sekali. Lucu sekali. Ada si ini tuh bikin ini terus si AI yang udah nemenin dia itu dibuang gitu aja. Nah, kayak digantikan gitu. Merasa tergantikan. Iya, akhirnya si AI ini tuh kan ternyata punya perasaan juga gitu. Akhirnya melakukan sistem pembajakan sistem dan langsung akhirnya kena semua robot yang ada di situ. Pelmax ya namanya. Iya, Pelmax itu nama robot pembantu jadi kayak manusia itu proses menuju kayak Wall-E. Iya. Film Wall-E benar. Ya, jadi kayak manusia dimanjakan sama teknologi robot gitu. Nah, baru mau proses, cuman di sini si robotnya sudah mulai membajak ya sih bilang. Kayak apa? Kalau ibarat kata kalau film kayak film Astro Boy. Astro Boy tapi versi jahat gitu maksudnya. Oh iya. Kan Astro Boy kan AI juga kan tuh. Astro Boy itu sebenarnya bro. Dia tuh sebenarnya tuh anak kecil. Iya, anak kecil jadi robot ya. Tapi kan dia kan jadi robot kayak bisa bantuin orang gitu maksudnya. Iya. Karena kan emang inti baiknya kan. Iya. Dari sini tuh sebenarnya sih konflik utamanya memang maksudnya konflik secara besar itu memang itu, cuman kalau misal konflik kekerajaan, kekeluargaannya itu sebenarnya itu konfliknya itu gue bilang ini bagian yang menarik ya buat gue ya maksudnya. Salah satu berarti kita langsung masuk ke yang menariknya nih. Enggak juga sih. Ya enggak, kita langsung masuk. Jadi buat gue pribadi salah satu konflik kekeluargaan di situ sangat menarik untuk disimak gitu karena buat gue film itu benar-benar maksudnya sangat relate dengan apa yang gue rasakan gitu karena selaku anak gitu kan kayak di sini kan konfliknya si Katie ini kan bekerja di bidang seni gitu kan. Terus sedangkan bapaknya itu layaknya orang tua kita aja gitu kayak nggak percaya gitu kayak emang lu dari seni itu bisa dapat duit bisa dapat exposure atau apa gitu. Emang lu nggak takut gagal gitu kan maksudnya itu kan salah satu problem yang relate sama kita gitu selaku anak-anak gitu maksudnya selaku anak gitu loh. Apalagi kan pas di filmnya ada scene film di mana mereka makan gitu. Iya, berantem kan. Iya, gara-gara si Katie nunjukin video terus bapaknya kayak bisa kita nonton ntar nggak gitu. Iya, nah si Katie kayak merasa nggak dihargai karena emang selama si Katie bikin video bapaknya kayak merasa aneh gitu. Kayak nih anak ngapain sih bikin apa sih? Maksudnya kayak orang tua kita aja biasa. Ya lu kalau misalnya nyari kerja yang jelas-jelasnya kayak PNS gitu misalnya. Benar. Orang tua kan maksudnya secara maksud memang orang tua itu kan maksudnya baik gitu kayak pengen yang terbaik anaknya gitu, pengen yang pasti biar hidupnya terjamin. Sedangkan kan cuman kan kalau misalnya kita dari sisi anak ya, kita kan juga butuh kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk mencari jati diri lah. Jati diri gitu, apa yang kita pengen, apa yang kita mau tuh kita harus kejar gitu. Cuman ya di sini konfliknya yang gue suka itu karena relate aja gitu sama gue, apalagi gue juga pernah merasakan hal seperti itu gitu. Kayak misalnya gue ketika gue pengen jadi dokter ternyata mak gue nggak menyetujui gitu, kayak gue ngerasa jadi kayak anjir gue juga ngerasain apa yang dirasain Katie saat di film itu tuh. Makanya gue jujur ketika nonton film itu tuh gue nangis gitu pas berantem kayak anjir kayak berarti dalam banget berarti ya. Itu bagus, maksudnya yang bikin gue seneng sih itu sih. Kalau menurut gue yang menarik adalah kayak konflik sih sebenarnya. Konflik di sini adalah dia itu menggambarkan kalau orang-orang nggak bisa hidup tanpa yang namanya internet dan wifi. Ya, lu ngerti nggak sih? Sangat ironis kan pas si AI-nya atau si PAL yang pertama, generasi pertama. Iya, Odin ngasih tahu kayak lu bakal diterbangin ke ruang angkasa yang kosong gitu kan. Lu bakal diterbangin ruang angkasa apa? Hah? Tapi ada wifi. Pas dia matiin wifi juga kayak langsung pada demo segala macem. Kan ditantangin kayak lu bisa apa kata si CEO-nya kan? Lu bisa apa emang buat ngehancurin manusia? Gue bisa mematikan wifi. Anjir.
Kayak itu langsung demo segala macam kayak relate gitu maksudnya. Kayak langsung kayak rusuh gitu. Iya, kayak apa konflik itu relate sama kehidupan sekarang gitu. Dimana orang-orang itu nggak bisa yang namanya hidup tanpa internet gitu. Iya, kayak orang-orang tuh lebih mengapresiasi internet dibandingkan dibandingkan kita berbicara secara langsung sama misalnya teman-teman sama keluarga gitu kan. Bahkan lebih pentingin internet daripada makanan kan kayaknya. Iya, di situ konflik di sini jujur ya, ini konflik itu banyak loh, maksudnya konflik kekeluargaannya ada, konflik masyarakat sosialnya ada. Terus sudut pandang gimana kalau misalnya AI ataupun handphone yang kita pakai itu punya perasaan tuh gimana soalnya kan si Pella juga ngasih tahu kan kita tuh selaku teknologi itu kayak merasa sakit gitu, kayak kita dicemplungin ke toilet, kita disentuh-sentuh pas kita belum manusia belum cuci tangan segala macem. Kayak itu tuh jadi banyak banget ininya gitu, banyak banget relatable-nya gitu. Iya, apa yang relate sama kehidupan kita yang biasa kita jalani gitu. Jadi kayak kalian ketika kalian semua kalau misalnya mau nonton ini bareng keluarga, ini note lebih mending nonton bareng keluarga, maksudnya kalau misalnya ada takutnya kalau misalnya ditonton sendirian ada kesalahpahaman dari beberapa maksud, maksudnya dari beberapa maksud yang ingin disampaikan malah salah diartikan, makanya gitu, butuh orang tua untuk mendampingi. Sebenarnya sih emang lebih cocok nonton sama orang tua ya, kayak ini apa ya? Ini suatu film atau keluaran dari barat yang nggak ada, menurutku nggak ada sama sekali kayak unsur-unsur seksising gitu. Enggak ada, pure banget kayak masalah keluarga doang gitu. Masalah gimana caranya lu berkomunikasi sama keluarga, gimana caranya kalau misalnya lu ada masalah sama keluarga itu ya lu harus minta maaf gitu. Bener. Lu harus kayak yang beda itu bisa berkomunikasi juga gitu. Iya, maksudnya gimana ketika lu salah, ya lu harus tahu cara meminta maaf, tahu cara memperbaiki keadaan. Iya, gitu. Benar. Itu yang maksudnya gue seneng banget sih, kayak bikin gimana ya, film itu heartwarming sih, kayak anjir. Iya, dan sifatnya si Eren apalagi. Gue suka banget karakter kesukaan gue di situ adalah Eren. Iya, karena sifatnya si Eren itu mencerminkan banget kayak orang-orang geek gitu maksudnya. Iya, geek kayak kalau emang sayang banget sama keluarga gitu. Karena kan gini, memang Eren itu di sini tuh nggak terlalu kelihatan karakter development-nya ya. Maksudnya nggak terlalu kelihatan karakter development, kayak perkembangan karakternya mungkin dari fisik atau dari sifatnya nggak kelihatan. Cuma dia itu benar-benar yang gue suka itu dia adalah salah satu karakter yang benar-benar sangat suportif sama keluarganya. Bener banget. Dia ngedukung kakaknya nih, cuman dia juga di satu sisi ngedukung bapaknya ketika berantem gitu, kayak waktu diserang di mana tuh di toko dinosaurus itu, kayak kan si Katie-nya bilang gue tuh nggak bersungguh-sungguh ngomong sama ayah begini tuh, gue tuh cuma pengen kehidupan gue balik lagi gitu. Nah, itu kan makanya di situ si Eren juga sempat sedih kayak dia nggak bisa nolak karena dia cuma seorang adik gitu maksudnya. Dia kayak ngerelatein anak-anak yang punya kakak gitu, harus nurut sama kakaknya dan harus kayak iyain gitu, mengiyakan. Ngedukung kakak cuman harus di satu sisi ngedukung ayah juga. Tapi di sisi lain, dari sisi kecowokannya dia, itu menurutku yang menarik tuh. Lucu tuh. Enggak, maksudnya pas dia dideketin sama si siapa namanya, keluarga Posi ya, anaknya gue lupa namanya. Iya, keluarga Posi yang juga keluarga Posi, nama keluarganya Posi. Iya. Tapi kan sering dipanggil Posi juga. Keluarga Posi itu tuh keluarga yang bisa dibilang itu kalau misalnya keluarga Misa tuh keluarga yang harmonis, apa-apa tuh selalu bareng gitu, selalu merangkul satu frekuensi gitu loh. Itu terus makanya si emaknya si Lin Mitchell itu tuh kayak ngiri ya anjir, keluarga Posi itu keluarga, sedangkan keluarga gue itu malah bobroknya minta ampun gitu, kayak dia hancur. Itu yang di situ banyak hal-hal yang menarik gitu. Maksudnya banyak banget hal yang relate juga sama orang-orang gitu. Yang kayak geek yang suka banget sama sesuatu hal, tiba-tiba dideketin sama yang lebih sama satu frekuensi di malu-malu. Itu kayak maksudnya kita juga pernah ngerasain seperti itu gitu. Terus hal kedua yang menarik adalah, mungkin lu setuju nggak sih sama gambarnya? Iya, karena keren banget di sini banyak banget referensinya ya. Kayak referensinya ini Spider-Man itu Spider-Verse. Itu kan sama tuh kan, gaya animasinya itu komikal banget kan. Komikal banget. Ini 3D. Cuman ada 2D-nya gitu. Iya, jadi kayak komikal aja gitu, kayak nggak pure kan kalau misalnya film-film 3D sekarang itu kan kayak mengedepankan realistis gitu, kayak kalau mau bikin manusia beneran gitu. Maksudnya kebanyakan sekarang ya. Sedangkan kalau ini tuh kayak
bener-bener ya udah lo kayak pengen gambar bikin 2 dimensi 3D gitu. Iya, Lo pengennya kartun nih gue kasih nih. Banyak referensi meme-nya. Maksudnya kalau misalnya anak-anak yang suka baca meme dari maksudnya meme luar ataupun yang meme luar dari masuk Indo gitu pasti kayak iya anjir, gue tahu nih. Banyak referensinya gitu. Terus di situ tuh nggak hanya meme, banyak banget produk yang sering kita lihat gitu. Iya benar. Kayak misalnya di situ tuh ada scene yang di mall yang Fury Ball itu sebuah boneka, itu tuh terkenal di barat loh, makanya cuman gue tahu kayak iya anjir beneran ada Fury Ball gitu kan, kayak apa sampai ada Fury Ball the biggest in the world. Iya, terus ada pas emaknya jadi garang gara-gara si Eren itu tuh ada, itu menurut gue ya itu tuh referensi dari salah satu video game itu, karena mirip banget tuh kayak apa sih outfitnya mirip banget ketika dia kayak pakai baju robot yang udah ganas gitu kan, itu mirip banget. Terus jadi ada referensi dari Iron Man 3 yang kan Iron Man 3 itu kan armornya kan pada terbang kan. Itu sih gitu suka aja. Apa sih? Dia terbangnya pakai kaki dan tangan gitu juga. Iya, terus robotnya juga pas pertama kali diluncurin disebarin sama si Pel itu kan kayak gitu juga tuh kayak ya anjir referensinya dari Iron Man itu banyak banget referensi sih. Benar-benar. Sama yang paling gue suka dari beberapa scene yang kocak sih menurut gue. Yang pas pertama-tama nih, yang pas si Katie baru cerita, yang pas bapaknya teriak terus ada gambar monyet. Itu ada kocak sih sumpah. Itu ada komedi repetitifnya juga kan? Iya. Si Pelnya juga diulang gitu. Iya, di Pel juga diulang. Itu astaga, keren sih. itu kayak jadi mereka itu ngikutin gaya teriaknya si monyet itu gitu maksudnya. Iya, disama-samain gitu kan. Cuman di samping itu juga ada beberapa yang gue nggak suka sih nih film ini. Oke. Mungkin nggak terlalu banyak ya, karena jujur gue pribadi ini kalau misalnya boleh langsung menilai nih, ini film tuh gue bilang sangat cocok ditonton bareng keluarga. Jadi buat maksudnya biar kita dari sisi anak itu tahu yang namanya perspektif orang tua gimana, terus dari orang tua tahu perspektif dari anak gimana gitu, ketika punya mimpi dan sebagainya, ketika punya masalah dan sebagainya. Itu tuh makanya gue sangat merekomendasikan film ini untuk ditonton bener-bener satu keluarga, kayak ayah, ibu, mungkin kalau misalnya kalian punya adik silahkan bawa adik, maksudnya kalau misalnya kalian bersaudara lah ajak nonton semua. Cuma kalau misalnya kalian anak tunggal juga nggak ada masalah gitu. Kalian yang penting tuh gue saranin tuh kalian bener nonton sama keluarga. Cuman di samping film ini bagus, ada buruknya. Nah itu buruknya mungkin nggak terlalu banyak, karena yang gue rasain di sini adalah hanya pace-nya aja. Kalau buat gue cuma satu, bener yang gue rasa itu cuma satu. Pace-nya aja lebih, bukan lambat, malah terlalu cepat. Karena cepet banget, karena yang tadinya ya itu mungkin kalau misalnya kecil itu kan namanya time skip ya. Nah, dari kecil gitu. Nah, cuman pas dari mulai si Katie-nya mulai gede, itu tuh berasa kayak kok cepet banget ya, tiba-tiba dari udah pengen masuk kuliah gitu. Gue kira tuh film ini tuh bakal kayak nyelamatin si Katie yang udah di kuliah gitu. Ternyata malah ketika perjalanannya si Katie mau kuliah, mau pindah ke asrama. Mau pindah ke asrama terus malah diajak jalan-jalan dulu. Iya, itu cepet banget itu. Padahal sebenarnya banyak momen-momen yang bisa dinikmati ketika jalan-jalan itu. Cuman mungkin namanya juga film juga yang namanya juga mengingat durasi kali ya. Time duration. Time durationnya, movie durationnya juga gitu. Jadi kayak banyak dibangun sehingga yang gue rasain itu pace-nya cepet, karena udah banyak momen-momen bagus, terus tiba-tiba pindah ke dinosaurus, jadi momennya downfall gitu, kayak jadi langsung hancur kayak apokalips gitu kan. Itu sih yang gue. Kalau menurut gue yang kurang bagusnya di sini adalah yang itu sih, masalah penyelesaiannya ya. Kayak apa ya? Pertama nih, penyelesaiannya adalah lo input data, cuma input data, kelar. Iya. Kedua, lo penyelesaiannya adalah lempar HP ke air. Enggak, maksudnya kayak hancurin HP, hancurin aja spellnya gitu, terus udah mati semuanya. Kayak emang itu penyelesaiannya memang begitu, tapi kayak nggak ada yang lebih lagi gitu. Iya, maksudnya kayak anti klimaks. Karena di mall itu udah kayak keren banget gitu. Udah hampir pengen berhasil gitu. Makanya ternyata malah karena routernya rusak, wifi-nya mati, hilang, terus hancur gitu. Ujung-ujungnya malah resolusinya cuman Iya, udah kayak solusinya cuma kayak nyemplungin sipal udah selesai gitu. Udah gitu kayak ya udah kosong, cuman di samping itu ya gue nggak maksudnya di samping dua kesalahan yang tadi gue sama Aji sebutin, itu tuh dua kesalahan itu berhasil ditutupin sama anjingnya. sama anjingnya. Gua nggak ngerti. Roci ya namanya, Roci ya. Gua nggak ngerti dari mana itu konsepnya, tapi kayak anjing nih kalau jereng dia nggak bisa
lurus matanya, berarti dia nggak bisa nangkap apa-apa. Iya. Itu. Udah lurus, masih nggak bisa nangkap. Nggak bisa nangkap, masih bego ternyata. Terus juga di scan gitu mukanya atau berubah jadi babi. Iya. Ujung-ujungnya roti. Nggak aneh banget gitu. Ini salah satu cara ngerusakin robot, anjing ini doang. Iya, jadi tameng hidup kan. Iya. Sebenarnya itu jahat juga sih. Jahat juga itu animal abuse tuh. Parah itu. Cuma bercanda ya. Itu sebenarnya emang hanya gimmick sih gue bilang. Itu bisa dibilang hanya gimmick aja ya. Gimmick aja. Tapi anjingnya si keluarga Pose itu berotot banget ada deh. Gara-gara sering kayak push up. Itu aneh sih. Itu salah satu unsur film yang maksudnya yang menghibur karena menghibur banget. Jujur kayak ini film tuh out of mind gitu maksudnya. Iya, out of top apa sih blow mind blow on. Mind blowing Itu mind blow on mah tai lalat sih. Ya mind blowing ya. Out of the box lah gitu. Out of the box juga gitu. Makanya ini film tuh gue bisa rasain itu sebagai perjalanan roller coaster karena sedihnya ada, lucunya sering, gembiranya juga ada, kayak marahnya juga ada. Tegang kayak actionnya juga lumayan gitu. Maksudnya untuk kalau bisa anak-anak nonton itu lumayan seru juga. Iya, seenggaknya kalau kalian nonton misalkan kalian punya bioskop pribadi gitu misalnya. Iya, pakai proyektor misalnya. Itu mungkin anak-anak bakalan teriak-teriak gitu sih. Iya, keren sih. Iya. Itu sih kalau misalnya dari penilaian, kan tadi kan gue udah penilaian duluan nih. Iya. Lu lah sekarang terakhir lo kan gue udah duluan. Ya udah. Menurut gue film bagus sih. Bagus banget sumpah. Kayak pertama relatable, kedua sisi keluarga dan sisi topik masalah yang diangkat juga dapat banget gitu maksudnya. Terus juga kita bisa ngambil beberapa perspektif juga di sini. Gimana perspektif jadi orang tua dan gimana perspektif jadi anak. Jadi kita tahu penilaian dari segala sisi kan. Bener banget. Menurutku kayak cocok sih sebenarnya sih ditonton segala usia lah gitu. Soalnya nggak ada brutality, nggak ada seksis, nggak ada apa-apa. Nggak ada yang aneh-aneh lah. Pokoknya cuman kalaupun memang kalian ngerasa ada yang aneh ya kalian tinggal ambil sisi baiknya aja, kekeluargaannya aja karena memang yang ditonjolin di sini tuh bukan yang aneh-aneh, yang diambil tuh bener-bener gimana kamu harus bersikap ketika punya masalah di dalam keluarga, ketika kamu merasa bersalah gitu. Iya, benar itu aja sih. Iya. Ya, mungkin sudah di ujung juga, waktunya kita pamit. Gua Dika dan Dwi Putra signing out. Aji Sultan Syaputra signing out. Bye-bye. Bentar. Lupa subscribe, like, comment, and subscribe. Lupa, bentar. Oke, mungkin 2, 3. Oke, mungkin sudah di penghujung ya. Udah di ujung juga, kita udah capek. Iya, udah capek untuk masalah film yang seru banget ini. Kacau sih. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel kita. Kalian bisa kalau sudah subscribe tinggal nyalain loncengnya. Notifikasinya biar tahu ada update dari kita. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian setuju film ini bagus juga gitu maksudnya. Benar. Share ke teman-teman kalian juga ya. Jangan lupa juga share kitanya juga. Terus jangan lupa follow Instagram kita di @indoposko.id. Terus di Facebook juga @indoposko, Twitter juga @indoposko, TikTok juga @indoposko, semuanya @indoposko. Dan kalau kalian pengen dengerin versi audionya, audio version yang lebih bagus dan ada yang spesial di sana. Betul sekali. Kalian bisa berkunjung ke Spotify kita di Podcast by Indoposko. Bagus banget Dika. Oke, mungkin segitu aja yang kita bisa sampein ya. Betul sekali. Gua Aji Sultan Syaputra signing out. Dika Herdian Dwi Putra signing out. Bye.